Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azindra Wijaya dengan NIM 08201055 program studi pengendalian wilayah kota kelas D pengantar metode statistika J. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi PMS Walpol. Yang pertama yaitu yang 10-20. Jadi soalnya sampel acak 64 kantong cedar putih popron ditimbang rata-rata 5,2 ons dengan A. Deviasi standar 0,24 ons. Ujilah hipotesisnya bahwa mu 5,5 ons melawan hipotesis alternatif. Mu kurang dari 5,5 ons pada tingkat signifikansi 0,05. Jadi pembahasannya di sini di sini mu 5,5 ons pada level signifikansi 0,05 dan n-nya 64, standar deviasi 0,24, x minus bar 5,23, H0 apa hipotesis awal 5,5, H1 atau hipotesis alternatif kurang dari 5,5 dan didapatkan alfa 0,05, alfa bagi 2 0,025 dan nilai z-nya 0,25 itu 1,96. Selanjutnya permasalahan A kurang dari x minus bar kurang dari b. Di sini ada rumus P. Probabilitas untuk mendapatkan nilai statistik uji. Jadi di sini ada cara untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan rumus mu 0 dikurang alfa bagi 2 standar deviasi per akar n kurang dari 5,23 kurang dari mu 0 ditambah z alfa per 2 standar deviasi akar n karena hipotesis alternatif mu kurang dari. Jadi di sini kita tinggal mensubstitusikan nilai yang diketahui dalam rumus, yaitu dengan nilai mu 5,5 kurang nilai z sama dengan 1,96x 0,24 dibagi n 64 kurang dari 5,23 kurang 5,5 ditambah 1,96 dikali 0,24 dibagi akar 64. Selanjutnya 5,5 dikurang 0,0588 hasil dari 1,96 dikali 0,24 kurang dari 5,23 kurang dari 5,5 ditambah 0,0588. Selanjutnya hasil dari 5,5 dikurang 0,0588 hasilnya 5 kurang 5,23 kurang dari 5,5588 karena hasil nilai Z hitung sesuai dengan daerah penolakan, maka berat program cedar dari 5,55. Untuk 1021 didapatkan n 30, mu 40, x kurang bar 788 dan H awalnya 800 dan hipotesis alternatifnya kurang dari 800 juga. Dan Z di alfa didapatkan minus 1,64. Jadi di sini kita menggunakan rumus P juga, yaitu P sama dengan P 2pi dikurung Z kurang dari sama dengan Z yang mendapatkan hasil 0,01. Maka dari situ 0,51 lebih besar 0,05, maka rata-rata masa bola lampu adalah 800 jam. Untuk 1025 n didapatkan 100, mu 3900, x minus bar 23.500. Untuk hipotesis awalnya 20.000, untuk hipotesis alternatifnya lebih besar 20.000. Didapatkan juga alfanya 0,05
dan nilai Z-nya itu 8,97 dan menggunakan rumus P 2 kurang lebih besar 8,97, maka didapatkan rata-rata automobil lebih besar 2.000 km per tahun. Untuk 10,29 didapatkan hipotesis awalnya 35, hipotesis alternatifnya kecil 35. Nah, untuk Z-nya 4,3, N-nya 20, dan DOF N nilai keseluruhan dibagi 0. Jadi 20 dikurang 1 sama dengan 19 didapatkan. Dan X kurang barnya 331. Untuk cara ini menggunakan rumus P X bar dikurang 0 dibagi S per akar N. Maka didapatkan hasil minus 1,976. Maka waktu yang dibutuhkan tes kandidat SMA adalah lebih kecil 35 menit. Untuk 1031 kita menggunakan permisah N1 25 di mu 1 5,5 N1 85,1 dan N2 nya 36 mu 2 3,4 X bar 2 76 dan hipotesis awal 1 dan 2 yang H1 dan 2 dan hipotesis awal kita menggunakan rumus 1 2 dan hipotesis alternatifnya sama juga. Dan untuk Z-nya di sini kita mendapatkan dengan hasil 4,22. Nah, di 1030 ini kita menggunakan permisalan, jadi rumus Z-nya didapatkan hasil 4,22. Oleh karena itu K0 lebih kecil. Kemudian di sini ada rumus P. Di sini kita ada rumus P yang adalah Z lebih besar 4,22 ditambah P Z lebih kecil minus 4,22. Untuk 1031 NA 50 SA 6,28 X minus bar A 86,7 yang NB 50 yang SB 5,1 yang X minus bar B 77,8. Untuk hipotesis awal IA B kurang dari sama dengan 12, yang hipotesis alternatifnya A B lebih besar 12. Dan di sini kita mendapatkan 1,645. Jadi Z-nya di sini langsung menggunakan PA dikurang PB dikurangin 12 dan mendapatkan hasil minus 2,60. Jadi rata-rata yang didapatkan adalah kurang dari lebih kecil 12 kg. Untuk 1032 ini ini bahwa mobil digerakkan rata-rata lebih dari 20.000 km per tahun. Untuk menguji klaim ini, 100 pemilik mobil yang dipilih secara acak diminta untuk mencatat kilometer yang mereka tempuh. Apakah Anda setuju dengan klaim ini? Jika sampel acak menunjukkan rata-rata 23.500 km dan standar deviasi 3.900 km, gunakan nilai P di file kesimpulan. Jadi di sini jadi langsung aja, sebuah perusahaan listrik produksi bola lampu yang memiliki masa hidup yang kira-kira biasanya didistribusikan dengan rata-rata 800 jam. 800 jam. Dan standar deviasi 40 jam. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan
800 jam terhadap alternatif mu 800 jam jika acak sampel 30 unding memiliki umur rata-rata 0-10 jam. Gunakan nilai pi dalam jawaban Anda. Selanjutnya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk siswa sekolah menengah atas memberikan standar tes adalah variabel acak normal dengan rata-rata 35 menit. Jika sampel acak 20 yang membutuhkan waktu rata-rata 33,1 menit untuk menyelesaikan tes ini dengan standar deviasi 4,3 menit, uji hipotesis. Pada tingkat signifikansi 0,05 bahwa mu 35 menit terhadap alternatif yang mu lebih kecil 35 menit. Selanjutnya, sampel acak berukuran N1 sama dengan 25 diambil dari A. Populasi normal dengan deviasi standar mu 1 sama dengan 5,2. Memiliki rata-rata X. Memiliki rata-rata X 81 sampel acak dari ukuran N 2 sama dengan 36. Diambil dari populasi normal yang berbeda dengan deviasi standar mu 2 sama dengan 34 memiliki rata-rata X2 sama dengan 76. Ujilah hipotesis bahwa mu 1 sama dengan mu 2 melawan alternatif mu 1 dan mu 2. Kutip nilai P dalam kesimpulan Anda. Terus yang selanjutnya, pabrikan mengklaim bahwa tarik rata-rata kekuatan benang A melebihi tarik rata-rata kekuatan benang B, setidaknya 12 kg. Untuk menguji klaim ini, 20 buah dari setiap jenis benang telah diuji dalam kondisi serupa. Untuk tipe A memiliki rata-rata kekuatan tarik 86,7 kg, sedangkan benang tipe B punya kekuatan tarik rata-rata 77,8 kg. Dengan A, deviasi standar. Dengan A, deviasi standar mengklaim dengan tingkat signifikan 0,05. Terus yang selanjutnya ada AMSAT New Desember 2004. 2004 digunakan gaji profesor rata-rata 70, 775 per tahun dengan deviasi standar. Deviasi standar per tahun dari 60.000 asumsi juga bahwa sampai 200 asosiasi profesor dari jenis lembaga lain memiliki gaji rata-rata 65.200 dengan deviasi standar. Dari 50.000 ujilah hipotesis bahwa gaji rata-rata untuk profesor sosialisasi di lembaga penelitian adalah 20.000 lebih tinggi daripada di sisi lain. Gunakan 0,01 tingkat signifikansi. Dan untuk yang terakhir, 5 sampel zat jenis besi adalah digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara A, analisis kimia laboratorium, dan fluoresensi sinar minus X, analisis kandungan zat besi. Setiap sampel dipecah menjadi 2 sub sampel dan 2 jenis analisis diterapkan. Berikut adalah data kode yang menunjukkan nilai konten. Yang X-ray 2,0, 2,0, 2,3, 2,1, 2,4. Yang S-ray 21/5 didapatkan 2,16. Chemical 2,0, 2,2, 1,9, 2,5, 2,3, 2,4. X-barnya 11/3/5 yang didapatkan hasil 2,26. Dan TA-nya di sini 0,18, yang TB-nya 0,23. Dan di sini menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, tahapan yang kita mencari awal menggunakan AB, yang X chemical, dan yang terakhir T sama dengan yang 0,0,0 dibagi 0,1414 dibagi 15 dan mendapatkan hasil minus 1,5814. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.